Karena mereka nggak belajar tuh. Ya. Tidak belajar alam. Kan kalau menurut saya ujungnya kan harus ada kita manusia sebagai manajer yang memanage the communication between the individual kan itu kan. Dulu aja ketika si jantan dan si betina di lapangan nggak bisa naik, lalu kita dokter hewan datang ke sana bantu lo masukkan. Kan dia kan cara-cara masukkan cara-cara alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sobat konservasi, sobat lingkungan, kita sama-sama menghadapi situasi yang menakutkan, yaitu adanya perubahan iklim, global warming. Lalu saat ini kami mengundang ya para pakar karena kita sangat khawatir dengan nanti akan terjadi dampak yang negatif, yaitu terhadap potensi-potensi yang bisa mendukung ya bahan pangan, termasuk juga daging. Sehingga kami mencoba duduk sama-sama dengan 3 pakar luar biasa, yaitu yang mencakup soal hewan dan soal satwa liar. Karena impact-nya bukan kepada hewan, bukan kepada sapi Bali saja, bukan kepada banteng saja, tetapi juga kepada badak. Yaitu suatu model, satu sistem, satu kehidupan yang di dunia ini kita cuma mempunyai 5 jenis badak, 2 di Indonesia. Saya ingin memperkenalkan Profesor Bambang Purwantara dari IPB University. Nanti akan menjelaskan mengenai bagaimana soal masuknya ilmu biobank kepada hewan. Yang kedua ada ini ahlinya nih. Ahli biobank yaitu Profesor Arif Budiono. Pagi Bro. Selamat pagi Mas Arif. Ya, senang sekali. Sibuk sekali ya. Alhamdulillah. Sibuk karena pulang haji, Pak. Pulang haji. Oh, jadi Pak Haji nih. Haji. Insya Allah. Berkah semua. Selanjutnya yang malah melintang dalam soal mengenai badak. Badak Sula 2, badak Sula 1. Badak ujung kulon, badak Sumatera. Badak Sumatera. Okay. Nah, Dokter Agil itu suka merogoh-rogoh ya. Ngodok-ngodok, Pak. Ngodok-ngodok yang kotor. Makanya dokter hewan. Tapi tujuannya bagaimana menyelamatkan spesies kan. Baik. Terima kasih semua. Terima kasih. Ini yang saya muliakan semua ya. Ini kita pada suatu ruangan yang disebut dengan ruangan istimewa, yaitu Majelis Wali Amanat IPB. Terima kasih. Ini kebetulan Mas Bahur Profesor Bambang itu sekretaris Majelis Wali Amanat IPB. Terima kasih atas dukungannya. Sama-sama. Kalau diizinkan saya pertama kali kepada ahli manusianya dulu. Kan ceritanya banyak di sini, Pak. Mulainya dari situ ya. Ya, saya ingin mencoba mendalami soal-soal yang berkaitan dengan merencanakan berkeluarga, menyelamatkan berkeluarga, menyelamatkan keluarga, keturunan, Pak. Keturunan lanjut supaya terus. bagus. Tentunya banyak pengalaman dari sudut manusia, Prof. Bagaimana kok seorang dokter hewan ya, dokter hewan kan, antik kan, masuk ke urusan manusia. Gimana ceritanya itu? Baik, terima kasih. Jadi ya tadi yang jangan dilupakan, saya dokter hewan memang. Jangan dilupakan itu ya. Saya seorang dokter hewan. Karena studi S3 itu kemudian saya belajar mengenai bioteknologi embrio. Bioteknologi embrio. Ya. Dan tentunya tetap mengerjakan pada hewan. Jadi modelnya adalah sapi. Sapi sebagai model. Ya, jadi ambil sel telur, ambil sperma. Digatuin, Pak. Di luar. Jadi bayi tabung di sapi lah, mau diotak-atik karena setelah itu boleh dimacem-macemin, termasuk sampai klon, kemudian macam-macam lah, kira-kira. Nah, ternyata pada tahun itu mungkin 1992-93,
di manusia juga mulai berkembang itu teknologi itu. Namanya teknologi Assisted Reproductive Technology. ART, Ya. Assisted Reproduction, Ya. Reproduksi Teknologi. Ya. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Teknologi reproduksi berbantu. Oke. Ya. Teknologi, kawan-kawan Reproduksi semua ini, berbantu. teknologi Ya. reproduksi berbantu yang tadinya ilmunya kan sebenarnya dari manusia ya? Ya, jadi manusia, hewan itu secara fisiologis sebenarnya sama. Nah, yang menjadi lag di mereka adalah mereka tidak bisa trial seperti kita di hewan. Justru Oke. akhirnya Oh, mereka oke. yang mengembangkan di manusia itu datanglah ke lab kami di Oh. Jepang itu belajar Hmm. bagaimana sih melakukan fertilisasi dengan teknologi A, teknologi B. Nah, waktu itu sensei saya minta saya untuk ngajari. Jadi Awalnya artinya sana. sebagai hewan model. Betul, betul. Karena tidak boleh kan di manusia etikanya itu nggak bisa Nah ini langsung. ya, jadi berawal dari situ. berawal dari situ. Ya. Oke. Akhirnya mereka tahu sampai kemudian mereka pada saat saya selesai itu saya diminta secara khusus untuk mengembangkan lah, mengawali di sana di Fukuoka. Fukuoka, ini Ya. stop dulu di sini nih kawan-kawan. Jadi ini sudah ada suatu upaya melalui hewan percobaan sebelum ke manusia. Jadi hewan percobaannya itu antara lain adalah Sapi. sapi. Ya. Ini ada ahli sapinya nih saya lihat sebelum ke yang lain. Baik ya, Mas Prof. Jadi artinya bahwa ujung sana itu akan mengarah kepada how to implement goes to human being, tapi sebelumnya ke manusia. Jadi, secara etika itu gimana itu? Ilmunya dia masuk ke sini, Prof. Baik, jadi sebenarnya untuk mengawali ART tadi, Assisted Reproductive Technology, justru melalui hewan, ya, Prof. Justru melalui hewan model. Kemudian dikembangkan pada manusia kemudian. Tapi rela ya? Ya. Hewannya diobok-obok oleh Prof. Ari, betul. Boleh kan? Betul. Ya. Jadi memang kalau di ternak ini kan yang sudah berkembang banyak itu adalah di sapi. Jadi saya mengawali dulu tahun 86, 87 itu dilatih di Texas untuk transfer embrio. Untuk transfer embrio. Melalui percobaan pada sapi. Pada sapi. Dan itu sudah, kalau di Texas sudah jadi komersial. Industri. Di Amerika sudah industri. Tapi itu di Texas itu sapinya sapi Bali atau sapi sana? Sapinya di sana Angus dan Brangus. Brahman Angus sama Angus. Yang hitam-hitam itu, Prof. Jadi kami dilatih di sana. Jadi model sudah dapat ya? Sudah dapat. Sehingga kemudian Indonesia kemudian menerapkan itu. Dan saat ini kita punya. Saya 86, 87. Long time ago ya. 86 sudah mulai lah masuk kepada. Dan kemudian Tapos, saya kebetulan dulu dikirim oleh Tapos waktu itu untuk Tapos itu berarti waktu zaman Pak Harto, Pak. Zaman presiden yang Presiden dulu, Soeharto. ya? Memang beliau SDM minded-nya itu sudah selalu nampak, Pak. Jadi ketika ada kunjungan dari Amerika, pemilik apa namanya perusahaan minyak yang kebetulan farmer juga. Beliau bilang kalau gitu kita kirim 3 orang Indonesia berangkat ke sana. Saya salah satunya. Alhamdulillah. Luar biasa itu. Nah kemudian kita berapa tahun di sana, Mas? Cuma 6 bulan. 6 bulan. Tapi waktu itu sudah doktor. Belum, masih dokter hewan juga baru menikah. jadi pergolakan pemikiran waktu itu. Wah, mau ke sana mau tinggal di sini. Atau nungguin di rumah. Sejarahnya sama, Pak. Sama sejarahnya. Bukan dengan itu, baru nikah pergi juga. Dan kemudian kita mendorong berdirinya Balai Embrio Ternak di Cipelang, Bogor sini. Awal 90-an. Yang saat ini sudah berkembang. Saat ini sudah berkembang. Iya. Dan itu setelah saya pulang, dokter, Pak. Jadi nyekrop karena saya di Denmark belajarnya juga transfer embrio. Jadi akhirnya di Denmark itu saya belajar mengambil S3. S2, S3-nya di sana, transfer embrio. Transfer embrio. Pulang oleh Pak Prof. Wondo, dulu dekan, tolong dibantu, ini ada rencana Indonesia punya balai embrio ternak di Cipelang, kebetulan di Bogor. Apa ada manfaatnya? Sangat banyak, positif ya? Sangat banyak, karena sekarang ini breed lokal maupun jenis Eropa yang besar-besar itu, Bro. Itu sudah disebarluaskan melalui teknologi transfer embrio ini. Baik. Ini sudah dari sana sudah mulai menggeser ke soal perhewanan. Lalu juga ada suatu pemikiran ya.
Ani Prof. Arif, Prof. Bambang, juga Dr. Agil, bahwasanya ada kekhawatiran yang sangat luar biasa. Akhirnya terhadap spesies yang liar. Terancam punah. Akhirnya termasuk golongan terancam kepunahan. Itu antara lain, yaitu badak Jawa dan badak Sumatera. Agil, kan bolak-balik dengan badak tuh. Kenapa timbul juga pemikiran, sudahlah, berkolaborasi dengan Profesor Arif, dengan Profesor Bambang, saya sangat gembira sekali ya, saya sangat gembira sekali. Tetapi bagaimana kita itu ingin duduk bertiga supaya clear, karena ini kan akan besar, bukan hanya kita mau ART, enggak, tapi ada impact to government, impact to swasta, community, funding, harus kita funding besar. Bagaimana ceritanya sampai ke badak itu? Nah, ceritanya ya ini kembali, Pak. Nah, saya ini kan murid di Bapak. saya mulai penelitian badak itu ya pada saat 93 saya mengambil sekolah S2. Waktu itu kan saya konsultasi dengan Bapak, Pak, penelitiannya opo gitu kan. Ini susah. Waktu itu Bapak di SRS kan. Intinya Dr. Agil, ada kepentingan, keperluan. Bahwanya soal wild animals itu sangat serius. Iya, betul. Badak ini sangat serius. Kalau kita biarkan saja, dia akan punah kan gitu kan. Maka ada satu kepengen nih kita semua, saya semuanya ini, knowledge dari kawan-kawan ini ditransfer kepada badak Agil, agar supaya badak ini selamat kan gitu kan. Betul. Intinya kan sana. Pertanyaan semua orang ini, apakah mungkin itu? Baik. Jadi pemikiran terkait itu adalah berdasar pengalaman saya. Penelitian di badak itu dari 93 sampai sekarang. Populasi waktu itu kan masih sekitar 800-an. Sekarang kan sudah menurun drastis. Dan kata government berapa sekarang? Government yang formal nih ya. Yang formal itu kan pada badak Sumatera itu sekitar kurang dari 80. Badak Sumatera yang tadinya 800, Pak. Jadi kurang dari 80. 80. Kata government. Gitu. Ini data yang dari pemerintah. KLHK. Kalau badak Jawa? Kalau badak Jawa kan berkisar di antara 75 76. Itu ya. Gitu. Jadi artinya untuk ke depan dengan adanya pressures, global warming kondisi juga kebutuhan manusia kan gitu kan, pemburuan dan sebagainya, sehingga dikhawatirkan kalau nggak ditolong itu terjadi kepunahan. Tanda-tandanya ke sana. Maka kumpullah 3 individu ini. Jadi Dr. Agil nggak bisa sendirian kan? Itu ya, saya gandeng, kolaboratif. Saya gandeng semua karena untuk perkawinan in vitro-nya ada di sini. Karena populasi badak sekarang kan sudah menurun dan individu yang bisa kita pegang untuk breeding kan hanya tinggal yang dewasa kan hanya tinggal 6, Pak. Yang di jadi artinya bahwa makronya dulu nih, situasi harus ditolong. Alhamdulillah ada suatu pengalaman dari manusia, yaitu hak milik ilmunya daripada Profesor Arif Budiono. Lalu Dr. Agil ingin mentransfer ilmu itu, tetapi dicoba dulu oleh hewan yang lain nih. Kan gitu kan, jadi artinya nih kawan-kawan kita ini luar biasa nih. Jadi artinya roadmap-nya jelas, Pak. Ada semacam kolaborasi, cross cutting ilmu. Agil ilmunya apa? Saya di wildlife reproductions. Reproduksi satwa. Prof. Arif? Bioteknologi. Prof. Bambang? Bioteknologi ternak. Ternaknya jadi cross cutting issues. Cross cutting institusi juga ya mungkin ya. Yaitu dari bukan hanya fakultas apa yang terbaru, sekolah kedokteran hewan dan biomedis. Bukan hanya, tapi juga ya jurus-jurus konservasi, jurus-jurus ilmu lingkungan. Karena kita ujungnya kan how to conserve the species, ternak liar. Bisa nggak tantangan kita semua nih kawan-kawan menjadi satu produk ilmunya yang bisa mendorong kebutuhan umat manusia, karena ancamannya tinggi. Kira-kira gitu ya, Dr. Agil. Saya mau kembali kepada ahli embrionya, ART manusianya.
di mana itu pengalaman sudah dilaksanakan? Iya, iya. Ya, baik. Jadi dulu setelah saya selesai S3 itu, saya diminta tadi. Selesai tahun berapa, Mas? 96. 96. Ya, 96. Kemudian karena itu memang menjadi pionir teknologi itu, saya nggak boleh pulang dulu. Pionir untuk di Indonesia atau untuk di dunia? Masih di Jepang, masih di dunia. Oh, in the world. Ya. This is the first. Ya, betul. Luar biasa. Jadi saya diminta untuk tidak pulang dulu, kemudian mengembangkan itu. Di sana? Ya, di Fukuoka itu. Di Fukuoka? Ya, Fukuoka Jepang. Ya. Nah, kemudian selama periode itu, ya kita menghasilkan beberapa gamelan. Dan yang surprise ini, saya bekerja di lab. Tiba-tiba suatu saat nurse itu datang. Nurse ya, datang ke lab bilang, Arif Sensei, kosong nggak? Kenapa, Suster? Berani nggak gendong baby ini? Ada anak kecil digendong gitu. Saya bilang, saya seneng sama anak kecil. Dan kemudian saya gendong, diem dia. Maksudnya tidak nangis gitu. Jadi baby manusia? Iya, ya. Terus dibawa sama nurse? Suruh saya gendong nih. Terus digendong? Ya, terus kemudian apa rasanya? Biasa suka. Baby ini lahir di sini. Kita lihat tracknya, Arif Sensei yang ngerjain. Wah, kaget Prof saya itu. Itu saya bilang, subhanallah. Itu rahmat Allah. Nah, bukan saya yang membuat baby ini lahir, tapi dengan ilmu itu ternyata yang tadinya pasangan tidak bisa mempunyai keturunan itu bisa. Itu yang membuat saya tadi yang Prof bilang bahwa kalau kita mengerjakan dengan hati itu semakin ini. Nah, dari itulah saya kemudian saya kembangkan. Saya pulang ke Indonesia. Jadi di sana sudah ada hasil ya, Prof? Ya? Kan, untuk manusia. Ya. Kan kalau manusia sama ya, kalau dengan sapi kira-kira 9 bulan lah kehamilan itu. Jadi periode 1,5 tahun di sana itu saya sudah menghasilkan. Pulang ke sini, di sini juga sedang dikembangkan. Jadi saat itu, iya, 96, 97 saya pulang, 97, 98 lah. Nah, teman-teman bilang, Mas Arif, nanti pulang Indonesia gabung ya, karena itu dari dokter manusia. Iya, betul. Ada dokter Oki dan sebagainya itu sampaikan. Di Indonesia masih langka. Jadi SDM kayak sampean ini nggak banyak. Tapi gitu. Ya Prof Arif ya, saya sangat salut ya. Mungkin tawaran soal ekonomi itu luar biasa tuh. Tapi Prof Arif memilih tetap Indonesia. Betul, Prof. Jadi saya berpikir saya pulang, tapi saya sintet working sama mereka. Dan alhamdulillah memang di sini kita ketemu sama dokter-dokter manusia yang juga ingin mengembangkan, maka jadilah sampai sekarang nih tadi Prof sampaikan mungkin lebih dari 6.000 baby yang udah lahir nih Prof. 6.000 dengan teknologi sampai detik ini. Iya, kira-kira. Luar biasa. Di grup kami ya, kalau secara keseluruhan lebih mungkin ya. Berkah ekonominya lebih tinggi ketika pulang ke Indonesia, Prof. Cuan itu hal yang lain. Cuannya di Indonesia, Pak. Sampai suatu saat, Prof, ada teman yang bilang, wah, Arif ini sudah kacang lupa kulitnya, mentang-mentang sudah di human, sudah melupakan di animal. Saya bilang, no, tidak, saya tidak, belum punya kesempatan saja. Nah, akhirnya kemudian ya dengan Prof Bambang, saya melakukan, Prof, sekarang di sapi itu saya melakukan. Tiba-tiba Pak Akil juga begitu, sampai bawa expert. Prof Arif ini sangat dalam ya, eksistensi daripada filosofi, keilmuan. Yang tadi dijawab bahwa, no, saya tetap pegang hewan. Itu luar biasa itu. Kenapa Prof Arif mempunyai suatu manzab seperti itu? Nggak, lah saya lari aja dari hewan, saya pergi ke manusia, cuan-cuannya bisa. Nah, lebih gede kan gitu kan? Apa yang mendukung itu? Ya, saya lahir sebagai dokter hewan, komunitas saya dokter hewan, hanya melalui teknologi itu, saya kemudian bisa memanfaatkan ilmu itu ke manusia. Tetapi harus diingat, saya bukan dokter manusia, sehingga kalau saya mengerjakan di manusia pun, saya harus berkolaborasi dengan dokter-dokter kebidanan dan sebagainya. Tapi di hewan, begitu saya mengerjakan, saya bisa bertanggung jawab secara, saya bisa bertanggung jawab secara mandiri bahwa itu kompetensi saya, Bro. Jadi artinya dengan teknologi itu ke human sudah bisa. Pulang saya ketemu Prof Bambang dan teman-teman, gimana nih sapi mau ditinggal? Oh tidak, kami juga mengerjakan. Tetap kita sapi bisa dikerjakan. Dan kemudian bahagia, karena kalau di manusia itu kan harus, kalau di Indonesia rule-nya harus pasangan suami istri, Bro. Jadi kalau seandainya suaminya bermasalah, bukan terus kemudian
ganti aja suaminya, nggak bisa. Bagaimanapun harus diupayakan. Agar supaya tetap rukun. Ya, artinya dengan suami itu, gitu. Iya, syar'i. Ternyata beberapa teknologi memungkinkan. Nah, Pak Agil datang, ini badak nih mirip nih, Mas Arief. Kalau jantannya juga ternyata nggak banyak dan potensinya sudah sangat menurun. Terus gimana? Nah, saya balik kalau dulu saya teknologi di animal sapi tadi. Kita pakai manusia, Pak Agil datang, saya bilang, ya itu saya kembalikan lagi untuk badak yang jantannya memang hanya sedikit. Maka jadilah kolaborasi. Produksi spermanya juga sedikit gitu. Itu. Jadi dengan sperma yang hanya satu saja, Bro, itu bisa dimanfaatkan untuk membuahi satu sel telur. Itu kan prinsip biologi ya, bahwa satu sel telur hanya perlu satu sperma saja. Pembuahan. Nah, sementara kalau secara alami itu, Tuhan memang menciptakan satu sel telur itu akan dikeroyok. Kalau di manusia sekitar 40 sampai 100 ribu sperma. Dan itu kompetisi. Hanya satu yang akan terjadi. Setelah satu masuk, maka yang lain tidak boleh. Nah, dengan teknologi, kita ambil satu saja, itu kita tusukkan langsung. Satu yang terbaik. Ya, kita pilih. Itu yang disebut ART. Iya. Nah, kita ada teknologi namanya ICSI, Intracytoplasmic Sperm Injection. Jadi melalui teknologi sperma yang hanya satu kita pilih tadi, kita tusukkan langsung masuk ke sana. Jadi ujungnya jadilah embrio. Dan berarti kegagalan itu diperkecil dengan source yang sangat minimal. Nah, itulah yang mungkin akan menjadi ajang kita nantinya untuk memanfaatkan gamet yang memang sudah sangat sedikit ini untuk kemudian kita optimalkan. Saya kembali ini sebelum ke Prof. Bambang, yaitu bahwa kita percaya bahwa perubahan iklim masih fokus ke sana sangat luar biasa dan terjadi. Lalu dengan iklim itu berarti ada dua unsur, suhu sama kelembaban. Berarti soal gamet tadi terjadinya injection yang baik sangat terkait dengan itu ya, sehingga perlu ditolong supaya akurasi itu menjadi mendekati optimal. Jadi teknologi bayi tabung atau in vitro fertilisasi itu meniru tadi itu suhu dan kelembapan ada di dalam rahim, tapi kita buat di luar rahim, dan itu bisa memungkinkan. Bisa. Disebutnya in vitro fertilisasi itu. Disebut in vitro pembuahan di luar. Fertilisasi. Baik, ini Prof. Bambang. Ini kan sebagai sekjen ya. Sekretaris MWL. Iya kan sekjen kan. Sering disebut begitu. Jadi artinya bahwa ujungnya kan sebenarnya Majelis Wali Amanat manapun, IPB, UI, macam-macam, sebenarnya kan ujungnya mencari suatu kebahagiaan umat ya, melalui pendidikan, melalui research. Ini ada tuh muni sudah nih kalian nih. Bagaimana cara mendukung dari segi Majelis Wali Amanat ini, gimana mendukung kawan-kawan dua ini yang luar biasa itu, jempolnya saya kurang dua ya. Gimana, Prof? Baik, jadi Majelis Wali Amanat itu kan lembaga salah satu dari 4 organ universitas. Ada Majelis Wali Amanat, ada Senat Akademik, ada Dewan Guru Besar, dan ada Rektor dengan jajaran eksekutif. Unsur institusinya terdiri itu ya? Unsur institusi untuk PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Ada 21 sekarang. Jadi peran dan fungsi kita barangkali mendorong eksekutif tadi. Mendorong eksekutif? Tentunya, untuk mengangkat supaya SDM kita itu punya kemampuan, dan tadi yang penting tadi, kolaborasi antar bidang ilmu dengan komoditas yang berbeda-beda. Ya. Dan tadi disampaikan oleh Prof. Arief tentang teknologi reproduksi, ya. Itu kan sebenarnya kalau boleh diklasifikasikan paling tidak ada tiga generasi, Prof. Satu. Generasi pertama adalah inseminasi buatan atau kawin suntik. Itu yang dulu pertama kali. Ya, pertama kali. Tahun 75. Tahun 70-an pertengahan itu masuk ke Indonesia untuk disosialisasikan, dan ini Prof. Moses. Jadi keluarga berencana manusia pakai kawin suntik. Kawin suntik supaya kawin suntik, betul. Yang kedua transfer embrio yang saya pelajari dari sejak dulu S2 maupun S3. Jadi kalau inseminasi buatan itu yang dikuras itu adalah materi genetik jantan unggulnya. Betinanya boleh apa saja. Dengan kondisi seperti apa. Tapi kalau transfer embrio dua-duanya, Prof.
jantan melalui IP tadi harus yang superior. Harus superior. Betinanya juga harus superior. Ada pemilihan. Ada pemilihan. Nah, mengapa tadi ada Prof. Arief betul. bergerak juga di sekarang ini bergerak di Wagyu. Kebetulan Wagyu sapi Jepang, Japanese Black itu kan dagingnya istimewa sekali, Prof. Nah, itu sedang dikembangkan oleh Prof. Arief dan kawan-kawan. Sementara grup-grup lain mengembangkan yang terkait dengan sapi-sapi Eropa yang lain, kemudian juga lokal. Yang lokal sapi Bali, Prof. Mungkin nanti masuk ke Banteng. Masuk ke Banteng. Mengapa Banteng perlu darah baru Banteng itu perlu masuk ke sana. Dan saya juga mengawali semuanya juga inseminasi buatan kan ada komoditas yang berbeda-beda. Saya termasuk yang menjadi pionir di kawin suntik pada kuda. Kalau prosesnya sebenarnya lebih kompleks, Pak. Lebih kompleks. Kuda lebih kompleks. Tapi ini bisa menjadi jembatan menuju ke badak. Karena anatomis dan segala macam mirip-mirip dengan satu ordo. Ya, ini Agil ya, saya ingin mencoba mendalami bahwa institusi dulu ya, institution, governance institution, bahwa IPB ini kan satu building institution yang luar biasa. Dan punya macam-macam, punya banyak macam-macam. Lalu, ya saya melihat dan how ya dukungan dari governance IPB kepada potensi ini yang saya lihat ini luar biasa nih, kan gitu kan? Dan saya melihat hatinya Profesor Arief, pokoknya saya mendukung semuanya ini. Bukan saya, kalau di manusia udah sukses kan, itu kan? Tapi dia masih merasa akar ilmunya sama. IPB, nah itu kan luar biasa kan? Nah ini gimana dari governance? Jadi tadi pola berpikir kita mungkin dari segi SDM. Kita sudah mendidik banyak junior untuk menjadi pengganti kami nanti. Kan lama-lama juga kita menuju kepada proses pensiun. Saya mungkin tinggal 5 tahun lagi pensiun. Kalau saya sudah selesai. Mungkin 6-7 tahun lagi gitu ya. Jadi ini generasi kelihatan. Bagus. Ini paling muda, Pak. Yang kedua tentunya adalah research project yang memungkinkan untuk menunjang itu. Long term research project. Long term. Bagaimana kita menata riset-riset yang mendukung AR itu tadi, Assisted Reproductive Technology, untuk bisa diterapkan di berbagai komoditas tadi. Karena jadi artinya IPB secara institusi mendukung program ini. Dan sebentar lagi kita mau punya fakultas kedokteran loh, Prof. Itu dia. Dan ini artinya nanti jadi, ilmunya Prof. Arief. Sebenarnya, Prof. Arief, hari ini saya bangga. Terbedahlah satu alasan di mana kita itu mengarah kepada manusia. Betul. Fakultas kedokteran. Karena banyak bertanya kepada saya di luar. Kenapa IPB mau bikin dokter manusia? Why? Ternyata ada hubungan tadi kan gitu kan. Nah, ini kan perlu kita angkat situasi ini. Nah, sekarang saya kembali kepada governance institusi IPB ya. Jadi artinya di dalam very solid. Kita menata betul. Luar biasa. Terima kasih. SDM maupun juga. Itu yang saya khawatir tadinya kan. Tetapi dan how connecting antar universitas. Makanya saya sangat concern bahwa kita ngobrolnya ini melalui majelis wali amanat. Karena akan ada hubungan antara universitas. Kan gitu kan? Jadi bukan hanya IPB itself, tapi dan how koordinasi dan gimana membawa ilmu ini keluar. Mulai dari ternak dulu ya, Bro. Siap. Ternak ini kan resource kita itu dari barat sampai ke timur. Indonesia begitu luas, panjangnya, lebarnya, Dan tentunya kita dengan yang paling timur misalnya dengan Papua. Merauke itu punya sapi-sapi yang ternyata saya kunjungi tinggi-tinggi bagus-bagus. Kemudian di NTT juga demikian ada, dan Pulau Bali tentu terkenal. Masih soal sapi kah? Masih soal sapi. Jadi bagaimana kita kolaboratif dalam pengertian riset maupun peningkatan SDM. Jadi kami pernah punya proyek namanya Ambiokor. Jadi mengelola 7 universitas berhimpun dengan bantuan teman-teman dari Amerika. Luar biasa. Nah, ini yang kita coba. Jadi kolaborasi itu bisa dalam negeri maupun juga luar negeri. Dalam banyak hal, termasuk bicara badak nanti Dr. Agil akan bicara banyak bagaimana kolaborasi internasional itu sangat penting karena kita saling mengisi, Bro. Saling bisa memberikan apa yang kurang dari kita, transfer teknologi. Tetapi masih harus diingat bahwa suatu saat kita harus mandiri.
harus bisa bagaimana bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Indonesia harus muncul. Karena kita punya lah. Ya. Satu saat. Ya, we are NKRI dan cukup lumayan potensial resources kita. Resource alam ada, resource SDM-nya memungkinkan. Jadi inti daripada Prof. Bambang sebagai unsur Majelis Wali Amanat adalah how to connecting to peoples kepada university, expertise juga kepada pengusaha mungkin ya. Pengusaha ini juga ada di Amerika itu ada perusahaan khusus berorientasi kepada konservasi. Jadi sudah ABG ya, academic, business dan government. Itu yang kita lihat sekarang ada ilmu yang namanya helix, triple helix. Universitas sebagai core pusat ilmu, kemudian government yang dia akan mengimplementasikan kebijakan, dan ada punya yang menyerap cuannya, yaitu industri filantropi. Oke, baik sekali ini ya. Saya akan menuju ke Dr. Badak ini. Dr. Agil. Jadi kita tadi mendalam, tentunya di samping juga kita diskusi, tapi juga Dr. Agil sudah paham lah dengan Profesor Arief, dengan Profesor Bambang, hatinya, isinya dan sebagainya, sehingga then how mengambil kedua ini kepada soal badak. Prof. Bambang dari sejak awal mensupport saya untuk bekerja, karena untuk koleksi spare pada segala macam, beliau juga ahli. Nah, Prof. Arief itu mulai dengan pokoknya kita mendukung Agil nih, kan kita kan. Nah, sekarang di dalam badak, Prof, karena tadi yang sampaikan Prof bahwa teknologi kemudian keilmuan itu di kita dalam proses pengembangan. Dan tadi sampaikan oleh Prof. Bambang itu butuh kolaborasi. Nah, untuk itu maka tadi dari perguruan tinggi dari PB itu mensupport kami untuk mengadakan kolaborasi. Ya tadi udah ya. Tapi sekarang bagaimana dan how knowledge yang dua ini masuk kepada alam pemikiran Dr. Agil untuk tadi. They have the problem loh. Goes to extinctions. Jadi ini gimana nih kita ini harusnya gitu. Jadi untuk badak ini terkait dengan keterbatasan individu, maka kita harus mengaplikasikan biobanking. Biobanking. Ya, biobanking itu untuk menyelamatkan material-material yang bisa disimpan sampai badaknya tidak ada pun itu masih bisa dimanfaatkan. Jadi artinya melalui biobank kita dapat menyimpan material di dalam laboratorium, di dalam sistem di situ, lalu jika terjadi sesuatu badak kita bisa panggil. Ya, itu bisa tahan ratusan tahun, Pak. Kalau disimpan dengan baik. Bisa dihidupkan kembali suatu saat. Bisa dihidupkan kembali. Iya, bisa diaktifkan. Melalui teknologi dengan ART-nya. ART tadi. Nah, jadi ini kombinasi. Jadi biobanking itu menyelamatkan plasma nutfahnya, material genetiknya, dan ART sebagai teknologinya akan memanfaatkan itu menjadi sesuatu. Ya. Dr. Agil ya. Jadi artinya ada ilmunya, ada experiences, ada percontohan, dan how goes to Rhino. Nah, ada pengalaman kah di dunia ini? Nah, pengalaman di dunia perbadakan itu sekarang sudah berkembang jauh sekali. Bahkan sudah bisa sekarang dari sel itu menghasilkan sel gamet, sel telur dan sel. Sudah ada. Sudah. Di mana itu? Itu teman-teman di Jepang. Di Jepang. Yaitu Profesor Hayashi. Kebetulan juga nanti mungkin saya kalau kita ngadain webinar tentang itu bagus sekali Pak, supaya orang tahu. Boleh. Jadi di Jepang itu sudah ada stok tadi. Bukan badak Sumatera, itu pada. Ya, artinya di Jepang itu badak apa ya? Itu badak Southern White Rhino. Southern White Rhino dan Northern White Rhino yang sudah Afrika. Ada di Jepang, Ada di Jepang. Itu material. Nah, pengalaman itu kan begini. Kita harus siap juga pengalaman di Amerika Indonesia. Iya kan gitu kan. Bukan aja knowledge, tetapi ada urusan administrasi, hak-hak setiap negara. Itu bagaimana ceritanya bahwa Jepang bisa aman-aman saja mengambil materi yang dari material ya Mas ya. Dari Afrika. Dari Afrika goes to Jepang.
Nah itu ada konsorsium internasional, Pak. Konsorsium nasional itu adalah pemerintah Kenya yang badaknya ada di sana, kemudian pemerintah Jerman, pemerintah Ceko, itu untuk segi pendanaan dan legalisasi proyeknya. Tenaga ahlinya itu dan lokal university di Jepang. Dan lokal Kenya, university juga ada, tapi tenaga ahlinya yang punya pengalaman yang sangat panjang pada teknologi itu adalah dari Jerman. Enggak. Tadi tapi bagaimana the knowledge tadi menggelontor ke Jepang? Gitu. Nah, itu. Jadi kerjasama dari itu Pak, Jepang masuk dalam konsorsium itu. Nah pada saat penyelamatan badak di Kenya itu, mereka mampu mengkoleksi material biologi dan genetik, dan kemudian disepakati bahwa itu akan dikembangkan satu menjadi embrio. Itu sudah berhasil, sekarang sudah ada. Jadi ada agreements. Ada agreement. Ada protokolnya. Sehingga safe in words, ya kan, saling pengertian. Itu kan berarti melalui semacam conference or parties kan gitu ya. Kan itu kan udah lolos semua. Konsorsium itu. Ya, bersyukurnya kita sekarang ada dari international legislation kan ada CBD dan ada Nagoya Protocol. Nah, itu dia. Itu ya sehingga kemudian peraturannya menjadi jelas. Sudah ada kan? Ada. Nah, sekarang kalau gini kan saya reg-reg nih. ada percontohan, ada keberhasilan. Lalu bagaimana itu mentransfer ke Indonesia? Mekanisme kan gitu kan? Administrasi macam-macam lah. Nagoya Protokol, Cartagena Protokol masuk ke sini, CBD dan sebagainya. Lalu apakah kita siap dengan itu? Dari segi legislasi Indonesia siap, Pak. Karena kita kan sudah ratifikasi CBD, sudah ratifikasi. Tapi ingat loh, belum masuk kepada undang-undang Indonesia. Baru ratifikasi itu, Om Agil. Jadi artinya kita call kepada the government. Ya, untuk segera. Mumpung kita lagi memproses Undang-Undang Nomor 5. Jadi bagaimana material genetik tadi yang diminta oleh Nagoya Protokol, mungkin yang lain-lain, Cartagena Protokol masuk kepada, sehingga kita punya dasar. Ilmunya bagus, kekuatannya kagak ada. Kita diuyuk-uyuk oleh orang luar. Nah, itu yang saya nggak mau begitu kan. Kita semua nggak mau, saya kira. Itu yang disebut dengan biopiracy. Biopiracy, betul. Kita hindarkan itu supaya aman. Ya sekarang tadi ya, kita udah siap belum? Dari Indonesia. Dari sisi SDM, kemudian juga keilmuan, kita siap. Tadi sudah kita bahas kan? Sudah bahas. Sudah siap itu. Satu, kalau tadi Pak Prof Bambang ke Texas 6 bulan, Prof Arief ke Jepang, connecting the institutions. Saya baru dari Jerman, tapi untuk teknologi untuk panen sel telurnya dan segala macam, pada satu alirannya kita belum. Ya, ini semua. Then how to communicate the knowledge, your knowledge, bapak knowledge goes to community. Ini bagaimana supaya kita didukung oleh government, oleh swasta kan ya, Prof ya, oleh negara-negara ASEAN bahwa Indonesia the best. Saya kira kita luar biasa loh. Dan sudah ditunjukkan Pak bahwa saya dan Prof Arief itu membantu Malaysia Pak pada waktu mereka melakukan aplikasi ART pada badak di sana yang sekarang sudah punah di Malaysia. Itu Prof Arief dan saya yang antar negara sudah. Sekarang dengan the local government yang mempunyai kebijakan sampai sejauh mana, Dr. Agil? Nah, ini untuk dengan local government itu kami sangat mengharapkan bahwa program ini itu menjadi program nasional. Pak. Harus. Karena badak ini kan adanya bukan hanya di Lampung saja, ada di Aceh, ada di Kalimantan. Iya, dan ini milik Indonesia. Itu Nah, kita angkat itu. Betul. Dan tentunya yang pertama kali Dr. Agil harus connecting. Jadi kepada UGM mungkin ya, di sana ada ahli-ahli juga mengenai macam-macam seperti ini ya. Bagaimana kalau kita di depan gitu loh, maksud saya kan? Nah, itu sudah mulai jalan, Pak. Dari tahun yang lalu, kami mulai mengajak teman-teman dari beberapa perguruan tinggi dan juga NGO, kemudian juga dari pemerintah. Kami mengadakan training. Training itu mendatangkan ahlinya nih yang mengerjakan badak Afrika yang berhasil,
Mereka datang ke sini mengadakan training. Pada antar university. Dari Aceh, dari Unsyah datang. Bagus. Kemudian dari PB, kemudian dari dari Unpad ada berbagai university ya. Jadi artinya dan juga dokter hewan yang ada di pemerintah, Pak. Itu yang di KLHK juga. Di apa namanya Kementerian Pertanian. Nah, kemudian juga dari Taman Safari. Semua parties sudah ya hand in hand seperti ini. Tapi ini mungkin adakah hambatan? Sehingga kok saya melihat ya udah bagus tuh. Kebetulan kita bongkar hari ini. Tapi kalau saya tanya di A tidak sebut, saya tanya di B, aku nggak ngerti itu. Itu mah gayanya Agil aja, ya kan? Gitu loh Mas. Kan gitu. Nah ini kita harus mengatakan this is not comes from Agil, no. But this is important for Indonesia. Gimana caranya gitu, Agil? Nah, ini Pak yang sangat mengharapkan dan sudah mudah-mudahan ini disupport oleh pemerintah. Insya Allah. Untuk mengadakan sering kita memberikan webinar tentang pengetahuan itu kepada masyarakat umum. Edukasi. Nah, itu education is not only come from webinar, no. Banyak sekali cara-cara kan gitu kan. Satu. Yang kedua? Nah, yang kedua adalah mengajak para pihak stakeholder untuk sama-sama kita membicarakan ini dalam satu tim nasional. Sehingga ini menjadi satu kebutuhan nasional. Menurut Dr. Agil ada suatu tim nasional. Betul. Kalau nasional berarti ditunjuk oleh orang nomor 1 di Indonesia. Ya. Wah, kalau sampai ke presiden, wah itu mantap. Ya ini karena tadi kita menunjukkan this is nasional loh, Bapak. Itu wow banget. Wow, ya, this is an important point. Kan seperti di Kenya itu under presiden, Pak. Ya, makanya konsorsiumnya kan, itu. Ya, karena ini global warming isu-nya, isu global. Impact-nya kepada foods, energi macam-macam. Kita punya stok, kita punya knowledge. Ya mohonnya ada semacam apa nanti ya. Dari yang paling tinggi kan, saya kira cocok sekali. Karena itu katanya jadi bisa juga kerjasamanya bukan hanya you to you antara saya dengan Prof. Bambang dengan tenaga ahli sana, tapi government G2G harusnya. Seperti yang di proyeknya untuk penyelamatan kepunahan Northern White Rhino Afrika, itu pemerintah Kenya, kemudian pemerintah Belgia, kemudian Jerman, Ceko, dan nah itu dia. Jadi intinya tetap masih national dignity kita dorong, tapi international collaboration adalah sesuatu kebutuhan. Jadi saya berkeinginan, Prof. In the future, next ada misalnya pertemuan COP, Conference of Parties, tentang biodiversity, tentang climate change. Kita harus muncul, Agil. Selama ini kan how di Indonesia. Lalu kita hanya mendengarkan aja kan sana sini, belum. Nah sekarang kita punya harus speak up. Apa yang sudah kita kerjakan kita punya harus disampaikan. Zoo, kita punya Taman Safari, kita punya Sumatera dan Sensuri. Kenapa kita tidak? Kan itu kan kita menonjol. Ini bertiga menjadi satu makalah, tunjukkan the next COP. Banyak tuh dananya ke sana, dia menunggu ke sana kan. Nah kalau Ali Kodra kan ngapain siapa Ali Kodra kan nggak bisa dong. Tapi kalau 3 itu kan lain kan. Agil, Profesor, luar biasa. Kita muridnya Prof. Ali Kodra semua. Suhunya Prof. Ali Kodra. Ya bukan begitu. Artinya bahwa saya harus how to develop the generation tuh. Bahwasanya di sini ada Prof. Bambang, ada Prof. Ari, ada Prof. Ada itu Prof. juga Agil. Kita harus dorong ke sana, kan gitu kan? Nah tugas saya seperti itu. Tapi ini sudah lintas generasi Pak, dari Prof. Hadi, kemudian ke Prof. Bambang, terus Prof. Ari, dan saya. Dan orang kan, tapi saya udah putih Pak ini. Orang kan belum mengerti kan? Makanya saya speak up juga ya melalui podcast. Bahwa the target adalah how to communicate, to educate the people's community, not only Indonesia, ASEAN juga dengarkan nih. Jadi ini rupanya this is the impact goes to individual, the institutions dari podcast ini. Dan saya
sama-sama kan gitu kan. Saling memberi pengayaan. Yes, this is the point. Prof, tadi ya menggebu-gebu nih tadi ya. Saya kira sekarang saya lihat kegembiraan hati daripada Dr. Aqil. Oh, saya didukung dia. Kami mendukung. Tapi kira-kira bagaimana pandangan dari Profesor Arif ya, seorang yang juga dokter hewan tapi pengalaman di Indonesia terhadap ilmu yang tadi yang dicita-citakan sudah berhasil. Monggo. Ya, jadi saya kira memang sudah waktunya kita. This is the times. Betul. Yes. Artinya teknologi itu begitu majunya. Kalau kita hanya berhenti di konvensional, tadi tahapan yang Prof sampaikan, kita ketinggalan. Dan yang paling berat adalah source-nya tadi, Bro. Kalau source-nya ini udah hilang, habis, udah kita mau ngapain lagi? Dan nanti ancamannya gede ya source itu ya. Hilangnya gede. Nanti nanya, kamu bikin apa aja? Dan kalau badak punah itu kepunahan genus yang kedua di dunia, Pak. Oh. Iya, karena kalau badak punah. Badak Sumatera. Maksudnya gimana maksudnya? Kalau badak Sumatera punah, itu adalah kepunahan genus bukan spesies, Pak. Oh, genus ya. Genus yang pertama itu kan Tasmanian Tiger, Pak. Itu 1930-an. Dan kalau ini sampai badak Sumatera tidak bisa kita yang kedua itu adalah dari genus ya. Nanti tidak cuma ditanyain oleh generasi mendatang, tapi di akhirat juga ditanya. Ngapain aja kamu gitu. Lo ngapain aja gitu. Jadi kalau saya lihat ya, keilmuan itu turunnya, saya sudah mulai Allah gitu ya. Masuk ke sini yang ya di bawah sedikit lah. Sudah mulai tuh Tuhan, harus hati-hati ya. Profesor udah mulai lagi. Agil masih kecil tidak nyebut Allah ini kan gitu. Jadi karena umur juga sih. Prof, ini kepada Mas Bambang. Jadi kan itu kan this is the how to develop this science kan. Termasuk manusia, termasuk laboratorium teknologi. Menurut Profesor Bambang, cukup nggak laboratorium KIA untuk mendukung high teknologi tadi? ART lah. Cukupkah kita tuh adakah? Kalau manusia sudah ada nih, manusia jadi. Ya. Banyak kritik memang kampus-kampus kita ini alatnya sudah banyak menua. Jadi katanya mau masuk lab itu harus hormat dulu. Karena alatnya lebih tua dari yang masuk ke ruangan ini. Tapi alhamdulillah ini Prof. Jadi dengan Dr. Aqil ini kan lincah ke sana kemari. Akhirnya dapatlah bantuan. Nah itu yang menurut hemat saya menjadi modal sangat besar untuk kita berkembang lebih lanjut. Berapa rencananya kalau boleh? Insya Allah ini akhir tahun ini ya Pak. September Insya Allah mudah-mudahan atau Oktober launching. Laboratorium khusus untuk ART dan biobank khusus untuk badak. Khusus untuk badak. Judulnya Pak. Tapi pekerjaannya karena ini kan ilmunya sama, teknologi sama, jadi untuk banteng pun yang tadi yang belum kita diskusikan terkait masalah sapi Bali kan itu kan natural resources untuk ketahanan pangan kita. Ya, jadi gini, Dr. Aqil kan. Jadi saya dimarahin oleh umat. Bosen Ali Kodol ngomong katanya kan. Melindungi badak. Kalau saya mengatakan this is the banyak sekali soal pengetahuan dari badak. Tapi kan dia nggak bisa apa-apain katanya badak. Kan gitu kan, how to preserve, to protect, selesai. How to utilize. Makanya saya larinya ke bagaimana banteng gitu, Aqil. Jadi pengetahuan ini akan transfer ke banteng macam-macam dan ada di laboratorium yang maha dahsyat di IPB. Itu maksud saya. Jadi kita nggak didaulat soal konservasi, itu pelindungan dan pelestarian. Tapi juga untuk human being. Gitu loh, jembatan dulu ya. Kalau banteng ini jadi jembatan kepada pemulihan ternak. Jadi Prof, ini dua-duanya nih. Ketika saya dibawa sama menterinya ke Kuningan, diskusi dengan para tokoh-tokoh agama, para politicians, para bupati, saya hanya ngomongnya sebatas bahwa ini plasma nutfah gitu. Bahkan malam ditanya, terus bagaimana Prof? Dari plasma nutfah, dari cuan jadi duit kan? Ya gimana ya? Nanti akan saya tanyakan. Nah sekarang gimana caranya supaya ilmu yang dangkal saya itu diperdalam menjadi sesuatu movement, the science.
Saya kira cocok ya. Betul, ya. Cocok sekali. Dan ini sejarah sudah mulai untuk banteng itu kita sudah berhasil mengkoleksi spermanya dan sudah bisa mengembangkan inseminasi buatan. Ini untuk konservasi banteng ya, Pak? Oke. Jadi dengan inseminasi buatan kita sudah bisa konservasi banteng. Melalui di mana laboratoriumnya, lab yang ada sekarang? Lab, kalau untuk inseminasi kan labnya simpel, Pak. Itu masih kita lakukan. Nah, ke depan ini, kalau untuk banteng, kami mengusulkan itu menjadi spesies diplomasi konservasi Indonesia. Ya. Karena spesies diplomasi konservasi. Kayak jadi panda, kayak panda gitu, Pak. Iya. Nah, Oke. Tapi gini Om Magil ya. Iya. Itu kan the future ya. Boleh-boleh saja. Tapi the first adalah bagaimana itu barang itu kita lestarikan, lalu ada pertunjukan bahwa orang bahagia dengan makan daging sudah nggak susah lagi. Kan itu kan? Nah, baru diplomasi itu. Ya itu Pak. Nanti aplikasinya adalah ke revitalisasi genetik sapi Bali, Pak. Oke. Kan sekarang degradasi genetik sapi Bali karena inbreeding segala macam. Di NTT itu sudah kecil-kecil perbong ya. Kemudian Sulawesi juga demikian. Nah, harapannya dengan introduksi sperma banteng kembali ke Bali ini, nah itu perlu penelitian juga karena ternyata sejarahnya panjang juga ya. Baik. Kalau itu berhasil, itu bisa sangat bermanfaat untuk ketahanan pangan. Baik, ketahanan pangan. Saya masih ada satu yang ganjel sampai saat ini ya mengenai teknologi teknologi AI. Artificial Intelligence. IoT. Ini kan hebat sekali. Dan ini kan biotek, ahli biotek ya. Akhirnya juga mengarah ke biotek sebenarnya kan basisnya ke sana. Bioteknologi. Saya pribadi masih agak begini ya. Artinya mungkin latar belakang saya di alam ya, nature ya. Sehingga alam itu kan suatu hukum pertunjukan luar biasa dari Allah ya. Betul. Sebagai ayat-ayat kauniyah. Air, angin, alam, pergerakan spesies, ekosistem, learning proses di sana. Ada hukum do and don'ts di sana ada. Lalu teknologi maju dan membuatlah yang disebut dengan teknologi AI. Kan gitu. Artificial Intelligence. Lalu saya khawatir nanti kalau itu berkembang ke sana, jadi yang kita bikin itu ya, lalu akhirnya kita seolah-olah tidak membutuhkan lagi tuh sources dari alam kan, Prof ya. Karena semua sudah bikin buatan tuh sintetis kan. Kira-kira bagaimana peran daripada kauniyah ini ya sebagai satu potensial untuk mendukung yang tadi. Gimana Prof ini dulu? Kalau untuk urusan reproduksi, baik itu hewan maupun manusia, sentuhan human itu masih dibutuhkan. Jadi AI itu, Prof, sekarang ini sudah banyak digunakan untuk lab-labnya Prof Arief di manusia juga, untuk mengetahui kualitas sperma, kualitas embrio. Jadi sebatas dengan AI sudah bisa, ini grade-nya A plus, B, dan seterusnya. Sebatas itu. Sebatas memberikan fasilitasi untuk kita tetap menjadi judge-nya, menjadi. Jadi ada etika. Etika masih terus, terutama di human. Etika sains. Karena yang saya tahu kan begini, Mas. Agil misalnya mendapatkan manggil tadi ketika tahun sekian nanti, kita udah nggak ada mungkin ya. Lalu manggil badak ini, si badak itu kan hasil daripada ART. Dia sistem biologi yang tanpa mengetahui alam dia. Lahirlah, adalah badak itu. Nah kita khawatir badak ini nggak kenal nih yang namanya home range. Nah itu kan berarti bahwa ilmu kita itu adalah tetap mendorong agar supaya natur itu sebagai patokan kan, sebagai hukum kan, Dokter Agil ya. Ya, di dalam aplikasi teknologi pada terutama di bukan hanya satwa liar, di domestik juga kehadiran proses biologi natural itu tetap diperlukan, Pak. Makanya pada saat contoh pada badak Sumatera, pada saat mereka tidak bisa ketemu dengan tepat kawin, kemudian mereka tidak pernah bisa kawin, itu muncul masalah. Iya dulu itu masalah kita itu sama. Nah,
Sekarang bagaimana supaya ini betina ini bisa menghasilkan, maka dia regulasi fisiologi reproduksinya tetap jalan. Artinya mereka harus tetap bisa ketemu jantan. Ya, dan how yang mengatur itu? Kan dia kan nggak bisa dong. Si individu kan nggak bisa mengatur dirinya, dia nggak belajar, no learning process. Bukan, justru itu Pak, bahwa yang naturalnya ini itu harus kita pertahankan. Karena kalau yang ini, kan nanti kan disimpannya di yang... Ya, itu udah paham semua. That is finished ya. Tapi then how? Karena mereka nggak belajar tuh. Ya. Tidak belajar alam. Kan kalau menurut saya ujungnya kan harus ada kita manusia sebagai manager yang memanage the communication between the individual kan itu kan. Dulu aja ketika si jantan dan si betina di lapangan nggak bisa naik, lalu kita, dokter hewan datang ke sana lo, bantu lo masukkan. Kan dia kan cara-cara masukkan cara-cara alam kan itu kan. Saya poinnya ke sana. Jadi we are still needs the nature kan as a knowledge untuk membantu mereka gitu. Kebenarannya gitu loh. Gitu. Maka yang Indonesia ini bersyukur sekali. Tahun 1998 kita membangun SRS. Nah, itulah kawah candra di mukanya untuk populasi badak ini bisa berkembang. Karena disitulah kita bisa meregulasi. Kita berhasil. Betul. Tapi that's takes time. Betul. 45 years. Nah, ditambah dengan teknologi ini, Pak, itu akan speed up proses. Iya, itu maksudnya. Di situ the function of technology. Tapi justru itu aplikasi teknologi ini harus tadi kepala, hati, dan tangannya menjadi satu. Ya. Dan yang maha kuasa. Itu ke atas izin yang apa? Yang kuasa. Jadi ya, Bro, beginilah. Jadi maksud saya, ketika kita haho-haho ngomong, the conference international kayak podcast kayak macam-macam how to educate the people in the world, bahwa kita harus mengatakan bahwasanya alam itu tetap perlu dua situasi, the new technology dan the natural system. Karena teknologi harus belajar dari natural system. Kira-kira gitu kepala kita gitu. Ya, gitu ya, Pak Gil ya. Kalau dalam konservasi kan kita kan inginnya kan rilis Pak ya. Sudah punya produksi individu banyak, teknologi banyak, individu embrio banyak, udah hasil anak. Kan kita pengennya dirilis kembali. Nah, makanya dari sekarang kita sangat berharap bahwa proteksi habitat-habitat untuk badak ini itu tetap dilakukan sehingga pada saatnya kita bisa merilis punya tempat gitu. Ini Dokter Akil ya, saya belajar soal rilis-merilisnya. Saya belajar di Profesor A, Profesor B. Beda antara merilis mereka dan kita. Kalau kita itu keluarin, lalu selesai. Kalau mereka itu bersama-sama living, working together with animals ya. Dia datang di situ dengan harimaunya, melepas. Kita kan enggak. Orang kita dilepasin. Ya ke sana dong, balik lagi ke sini. Balik lagi, nyari makan sendiri. Itu habituasi. Yang penting. Jadi pada saat sebelum dirilis ke alam, ya mereka harus belajar. Nah, ya, artinya habituasi itu within the human being dengan animal yang terus sama-sama mereka gitu loh. Sehingga saya melihat burung itu ya bukan condors itu bisa. Enggak begitu. Tetapi the condors adalah dengan manusianya itu sampai dia lepas, sampai dia berkomuniti, sampai dia kan gitu kan. Kalau kita enggak ngelepasin burung gitu ya, lepasin aja. Di situ nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Nah, so this is the important point was to our scientists bagaimana kita involve dengan persoalan satwa liar. Jadi saya satu lagi sebelum kita tutup nih, ada yang disebut dengan this is not the new science, tetapi ada yang mengatakan living together with nature. Saya kira kita mulai dengan Prof. Arif deh. Kira-kira pandangannya gimana itu? Living together with alam itu ya. Bro. Iya. Ya, kebetulan saya diberi kesempatan untuk belajar di Jepang. Tuh, kan di Kanada. Akhirnya kembali ke Indonesia, Bro. Karena Indonesia itu surga. Ya tadi itu. Baru merasakan surga itu ya. Bukan main. Lalu ibadah suhu 43 itu saya pikir nikmat ibadah. Tapi maksud saya Indonesia ini apa yang kita mau kita bisa dapatkan. Hanya tadi yang pesan Prof tadi bahwa
bagaimana how to manage itu. Saya how kira to manage, yes. And to organize. Saya pikir kita berdosa kalau kita sudah diberi kenikmatan kita tidak bisa memanfaatkan tuh. Wah, ini bukan main ini. Karena kita khalifah Allah loh. Nah itu, jadi saya setuju. Ini terima kasih nih Prof. Rivaldo yang membuat komunikasi ini dan kemudian ini bisa sampai kepada masyarakat, yes. edukasi dan kita harus bangun nih bahwa kita ini sudah diberi kenikmatan yang harus kita manfaatkan. Yeah. Jadi living together with nature itu saya kira wah itu bukan main. Kalau kita sudah di negara maju yang kemudian hanya kotak begitu semua ada, nanti ada teknologi yang kita bisa melihat seperti avatar dan sebagainya itu. Kita ada duduk tetapi kita nggak ngapa-ngapain. Nah itu kan semua maya ya. Mungkin suatu saat ke sana. Sampai-sampai saya ini cerita sedikit Prof agak jauh. Anak saya salah satunya adalah lulusan IT. Lulusan IT. Ya, saya sampai sampaikan sehebat apapun teknologi yang pelajari, suatu saat nanti jangan melalui video, melalui kamu datang, saya pengen lulus putu saya. Artinya tidak bisa hanya dengan virtual itu saya bilang. Itulah. Ya, kita tuh sebagai hamba Allah, ujungnya adalah menciptakan sesuatu yang dibutuhkan kan, tidak egois, tidak untuk A, untuk B, kebersamaan. Itu ya, betul, Prof. Betul. Wali amanat ini. Ya, saya ingin menggarisbawahi bahwa teknologi itu bagian dari ayat-ayat kauniyah yang memperkuat tadi, sehingga saya berharap bahwa sebenarnya dalam konteks satwa yang kita lindungi ini kan kita harus jembatani pemikiran-pemikiran kaum konservasionis yang purely nature. Dengan mungkin teknologi yang supaya mempercepat aja itu kan. Nah ini terjadi speed up untuk proses ke sana. Sehingga sebenarnya kita sedang membaca ayat kauniyah secara utuh sebenarnya. Kalau kedua jadi satu, ini menjadi satu yang serasi dan seimbang. Kira-kira Prof. Siap, bagus deh. Memanggil ya. Badak ini kan masa kelahirannya kan panjang, 3-4 tahun. Itu kosong Pak. Ya. Nah, jadi pada waktu itu kita manfaatkan teknologi untuk mengharvest materialnya dan kita jadikan. Agil, Dr. Agil, Prof, bagaimana ini kita siarkan ketika Conference of the Parties bahwa kita ingin mengisi the next Conference of the Party mengenai biodiversity, climate change. Kita ada loh, pemikiran aja dulu. We are together movements. Bukannya pemikiran, kita sudah menjalankan. Oh, sudah menjalankan, apalagi sudah menjalankan. Tapi kita publikasinya yang belum. Pak. Dan nah itu dia maksud saya. Jadi kita ada sesuatu yang ditunjukkan. Kalau orang luar kayak Games dulu ya. Games ketika ngomong dengan saya di mana-mana mengatakan bioprospeksi itu luar biasa itu. Nah sekarang yang bertiga inilah mengenai We Are Indonesia, flagship. Tadi pesan dari Prof Bambang Pak bahwa di dalam konservasi, di dalam pengembangan untuk human being, bahwa ilmu, teknologi, kemudian dukungan dari government itu sangat penting, tetapi kolaborasi karena teknologi ada di mana-mana itu yang perlu kita bungkus menjadi satu kekuatan. Sekarang ini ada suatu ilmu baru yang namanya helix collaborations. Kenapa kita gagal kolaborasi, Prof? Zaman dulu tuh gagal, terus saya di government ya sebagai pelaku ya justru alhamdulillah saya dengan Pak Emil Salim mempraktekkan ilmu yang helix itu. Jadi helix itu kan begini, kata Allah nih, aku ciptakanlah makhluk semuanya. Di situ ada kromosom. Kromosom itu gerakannya itu sama loh. Ke kiri, ke kanan, kan walaupun warnanya macam-macam. Tapi ingat kromosom akan beda jika asupannya berbeda gitu. Input, proses, output. So this is the kolaborasi Agil. Yang namanya sekarang ditambah kolaborasi pentahelix, ada helixnya. Helix itu kromosom sebenarnya. Desain berubah kan gitu kan. Jadi saya kira itu yang from your head goes your heart, tangan. Triple H yang disebut dengan ekosopi, the deep ecology. Ada pesan dari Agil barangkali ke para pirsawan, pemirsa? Sudah semua. Sudah Prof Arif,
Ya, kalau menurut saya tadi jangan sampai kita ditanya oleh generasi kemudian. Itu dia paling penting. Apa aja yang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Jadi saya kira kita harus mulai dari sekarang nih, Bro. Yes. Ide-ide tadi tidak hanya ini, saya kira terima kasih sekali Prof. Aligroto membuat satu pertemuan ya. Yes. Ini yang mudah-mudahan nanti akan menggelinding dan itu kemudian kita segera lakukan, kita wujudkan ya bahwa kita mampu. Jadi saya kira itu penting bahwa ya merah putih lah kita itu membawa itu walaupun Belgia dan saya kira merah putih ini harus diangkat dan saya pikir kita bisa, Bro. Insyaallah dengan dukungan semua. Bro. Baik, jadi kolaborasi sebagai salah satu kata kunci, kemudian juga speak up. Jadi apa yang sudah kita kerjakan harus dipercepat, digaungkan, dipercepat dan digaungkan kepada masyarakat bahwa kita sudah sampai taraf ini sebenarnya, sehingga dunia tahu bahwa kita melakukan sesuatu untuk apa yang sudah diamanatkan oleh Allah untuk kita rawat dan kita. Baik. Demikian, Bro. Kawan-kawan, sobat konservasi, sobat lingkungan, alhamdulillah bahwa kita telah mencapai satu titik kesamaan. Kita harus percepat ilmu yang sangat hebat. Kita sudah memiliki ini. Ini 3 orang ini sudah memiliki luar biasa ini. Kita harus mulai dengan bagaimana menggemakannya, Prof ya. Melalui berbagai macam cara untuk bahwa this is the important points. Goes to human being. Saya kira itu teman-teman sobat konservasi yang selalu mengikuti podcast yang kita dambakan dan hari ini ada tambahan ilmu. Kita sudah tidak ngomong-ngomong lagi nih, harus melakukan sesuatu aksi sekarang juga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Luar biasa ini. Terima kasih, Bro.